wasiat Nabi pada Imam Ali alaihissalatu wassalam agar itu bagian yang terkait dengan misteri wasiat Nabi ini. Jadi tanya saja pada siapapun, tolong beritahukan kepada saya siapa yang memandikan jasad suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengebumikan beliau, siapa yang mensolatkannya. Nah, pertanyaan Mas itu bagus, tujukan pada sebanyak mungkin orang. Ya, di bulan Ramadan ini ada kesempatan tanya aja pada siapa saja, siapa yang mensolatkan jasad suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keterangannya sangat minim, sangat terbatas. Bayangkan hadis-hadis Nabi dari beberapa tahun, bahkan awal kenabian kita punya, kita miliki, tapi pada waktu wafat Nabi sama sekali atau kurang sekali yang sampai pada kita. Nanti mau tidak mau harus merujuk kepada literatur dari mazhab keluarga Nabi, karena hanya mereka yang punya, hanya mereka yang punya. Saya pernah baca di tabloid Hikmah yang besar itu, tabloid Hikmah yang dewan penasehatnya ada Pak Miftah, ada Pak Atiyah. Di situ ada cerita yang saya bilang benar penulis ini. Jadi dia cerita tentang saat-saat terakhir Nabi. Ketika saya lihat rujukannya cuma tanda bintang asterik saja, ditulisnya disarikan dari berbagai sumber. Betul itu saya bilang. Karena termasuk sumber itu adalah, termasuk yang disebut sumber adalah imajinasi dan khayalan. Jadi disarikan dari berbagai sumber. Oh, dia benar. Termasuk sumber itu adalah imajinasi dan khayalan. Nah, ceritalah beliau tentang saat-saat terakhir Nabi sampai wafat pada pelukan Ummul Mukminin Aisyah. Tapi setelah itu loncat langsung ke sahabat Bilal radhiyallahu anhu yang tidak bisa beradhan, di dalamnya adalah nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi dari wafatnya sampai ke Bilal beradhan itu apa yang terjadi? Dia loncat saja, Nabi wafat pada pelukan Ummul Mukminin Aisyah, sudah berikutnya langsung Bilal tidak bisa beradhan karena kerinduan pada Nabi. Apa yang terjadi di antara keduanya? Tidak ada. Nah, memang ada beberapa khas yang disebutkan dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Misalnya wasiat Nabi, kalau engkau sudah misalnya memandikan, dan janganlah seorang pun di antara kalian yang ikut berpartisipasi memandikan jasad suci Nabi itu jangan berusaha untuk melihat bagian dari apapun yang ada pada diri Nabi, tidak tangan, tidak kaki, karena bisa membuat, kalau ininya bisa membutakan mata kalian. Jadi penuh ta'zim, penghormatan pada Nabi. Setelah selesai memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi berwasiat, letakkan jasadku di ruangan, kemudian kau keluar. Imam Ali keluar, dan setelah beberapa saat datanglah engkau. Lalu kata Nabi, jadilah engkau yang pertama mensolatkan aku. Tapi sebelum jadilah engkau yang pertama mensolatkan aku, Nabi minta jasad suci beliau dibaringkan dulu, dan Imam Ali keluar. Kemudian masuklah engkau setelah beberapa saat, dan jadilah engkau yang pertama mensolatkan aku. Riwayat itu, jadi yang pertama mensolatkan Nabi adalah Imam Ali alaihissalam. Nah, riwayat itu diceritakan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihissalam ketika, kalau saya tidak salah, ketika ada orang tanya makna apa artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kemudian Imam Ja'far Shadiq menceritakan itu. Jasad suci Nabi dibaringkan terlebih dahulu. Engkau keluar, hai Ali, setelah beberapa saat masuklah engkau ke dalam. Pada beberapa saat Imam Ali di luar itu, innallaha wa malaikatahu. Itu riwayat yang mungkin khas mazhab Ahlul Bait. Tapi yang pertama kali mensolatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Imam Ali alaihi salatu wassalam. Bagian itu insya Allah tidak akan ditemukan ikhtilaf. Artinya bagian keutamaan lain mungkin sesuai kajian Ustadz Babul, bisa jadi dia transit dulu pada yang lain sampai pada kita. Misalnya gelaran ini
diberikan pada Imam Ali, tapi pindah pada yang lain. Peristiwa ini terjadi pada Imam Ali, tapi pindah pada yang lain. Tapi yang mensolatkan jasad Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang saya tidak tahu penelusuran Ustaz Bagul. Sampai sekarang belum saya temukan dia pindah. Jadi tidak bisa pindah itu yang mensolatkan jasad Nabi itu pertama kali itu Imam Ali alaihi salatu wassalam. Belum ada satupun yang mengklaim sahabat ini atau ini dan lain sebagainya, karena nanti secara historis, kemarin ditanyakan oleh Ibu Aji, secara historis akan bertolak belakang dengan peristiwa, dengan kejadian, dengan legitimasi yang kemudian terjadi setelahnya. Jadi kalau yang mensolatkan selain Imam Ali, lalu bagaimana yang terjadi di ujung sana itu? Dan di ujung sana itu adalah legitimasi untuk apa yang kemudian terjadi setelahnya. Jadi amat sulit didamaikan, sehingga bertahan sampai sekarang. Yang mensolatkan Nabi pertama kali adalah Imam Ali. Memang begitu. Maksud saya bertahan itu tidak ada yang bisa mengubahnya dari perspektif apapun, dari sisi apapun juga itu tidak ada. Mungkin misalnya tiba-tiba aja diciptakan seorang sahabat namanya Fulan bin Fulan, dia yang mensolatkan Nabi. Karena di Gramedia saya baca buku entah 60 atau 70 sahabat Nabi lah, saya lupa, saya browsing gitu. Kemudian ada satu sahabat, saya lupa sekarang namanya, tapi dari huruf H, entah Hisyam atau Hashim. Tapi dalam kurung tentang sahabat itu namanya Fulan, kemudian dalam kurung itu ada tulisan satu-satunya sahabat yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Loh, saya bilang, jadi istimewa buat saya kan, karena saya meyakini yang lahir dalam Ka'bah Imam Ali. Ini begitu melihat buku ini, ada seorang sahabat tidak terkenal pula, dalam kurungnya itu ada satu-satunya sahabat yang lahir di dalam Ka'bah. Saya baca, termasuk prestasi sahabat ini adalah dia sahabat yang terlihat mengantarkan unta. Kan jadi pertanyaan seperti hari kemarin, kemana itu para sahabat yang sudah muslim tapi Nabi dan keluarganya dikucilkan di lembah Abu Thalib? Apa yang mereka lakukan? Gurunya, nabinya kesulitan, kelaparan, dan yang dikucilkan itu hanya Bani Hashim saja, hanya keluarga Nabi saja. Itu harus ditekankan, digarisbawahi. Artinya ada yang sudah Islam dan bukan keluarga Nabi, dia tidak termasuk yang dikucilkan. Tidak termasuk yang dikucilkan. Nah, apa yang mereka lakukan itu pertanyaan sejarah. Nah, ternyata dijawab. Salah satunya sahabat itu, dia terlihat mengantarkan unta, tapi kemudian ada rombongan orang-orang Quraisy itu, Abu Sufyan dan seterusnya. Harus dicek sekali lagi konkretnya. Nah, dia ketahuan. Jadi dia hanya menepuk saja untanya yang kemudian berjalan sendiri, karena tidak boleh ketahuan membantu keluarga Nabi di Bani Hashim. Jadi dia tepuk untanya jalan sendiri. Cuma itu satu-satunya cerita yang saya ingat di buku itu tentang keutamaan sahabat yang lahir di dalam Ka'bah itu. Dia dipindahkan dari Imam Ali, pindahkan pada dia. Tapi yang mensolatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya belum temukan. Dia tidak bisa dipindahkan pada siapapun karena kaitannya dengan legitimasi historis yang lainnya. Amat sulit menerima mensolatkan Nabi, berarti yang itu tidak benar. Kalau yang itu terjadi berarti tidak mensolatkan Nabi. Tidak mungkin keduanya terjadi bersama.